Kemenak Temanggung Gandem, Madrasah Mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Pelajaran yang kedua yaitu sholat fardu. Tujuan dari pelajaran kali ini ialah ya anak-anak, materi kita hari ini yaitu sholat fardu. Sebelumnya coba kita lihat gambar di samping guru ini. Gambar di samping guru ini ialah kegiatan yang tiap hari kalian lakukan. Apa itu? Iya, betul sekali. Sholat berjamaah. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat ada berapa waktu dalam satu hari? Iya, betul sekali, ada 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia menegakkan agamanya. Sholat juga hukumnya wajib. Jadi yang tidak sholat, ia berdosa. Tahukah anak-anak, sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari pembalasan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi jangan sampai sholat ditinggalkan ya. Berikut ini ada lagu tentang sholat fardu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib dan isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Itulah tadi anak-anak lagu tentang sholat fardu. Bisa kalian hafalkan di rumah ya. Jadi pengertian sholat secara bahasa ialah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, yang kedua bilangan sholat fardu. Nah, dalam sehari semalam kita kan sholat sebanyak 5 waktu ya. Dari subuh ada berapa rakaat anak-anak? Iya, betul sekali. Subuh ada 2 rakaat. Kemudian zuhur ada 4 rakaat. Asar juga 4 rakaat. Maghrib betul 3 rakaat. Dan isya ada 4 rakaat. Jadi kita melakukan sholat dalam sehari ada 17 rakaat. Yang ketiga ialah waktu sholat fardu. Sholat fardu yang 5 itu kan waktunya berbeda-beda. Yang pertama subuh dikerjakan sejak terbit fajar sidik sampai terbit matahari, sekitar pukul 4 sampai 5.30 pagi ya. Kemudian sholat zuhur, yang kedua sholat zuhur waktunya ketika matahari agak condong ke barat. Waktu sholat zuhur berakhir bila bayang-bayang suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut. Waktu sholat asar dimulai setelah waktu sholat zuhur berakhir sampai saat terbenamnya matahari.
sekitar pukul 15 sampai pukul 18. Nah, kemudian sholat maghrib dikerjakan mulai matahari terbenam sampai hilang awan merah pada petang hari, sekitar pukul 18 sampai pukul 19. Nah, sholat isya dikerjakan pada malam hari, yaitu setelah hilangnya awan merah hingga terbit fajar, sekitar pukul 19 malam sampai pukul 4 pagi. Nah, setiap sholat fardu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Jadi segeralah sholat setelah mendengar azan. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan saat hendak sholat? Nah, sebelum sholat, kita harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja sih syarat-syarat sahnya sholat? Yang pertama ialah bersuci. Bersuci itu ada dua ya. Yang pertama suci dari hadas besar dan kecil. Ketika kamu buang air atau buang angin, berarti kamu berhadas. Nah, kamu harus berwudu terlebih dahulu bila hendak sholat. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sebelum sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci atau bersih. Kemudian syarat yang kedua ialah menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi ketika sholat. Nah, aurat laki-laki itu adalah antara lutut sampai pusar. Sedangkan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Syarat sah sholat yang ketiga ialah menghadap kiblat. Kiblat ketika sholat adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah? Iya, Ka'bah ada di kota Mekah. Kemudian syarat sah yang selanjutnya ialah sudah masuk waktu sholat. Setiap sholat mempunyai waktu tersendiri. Sholat zuhur misalnya. Sholat zuhur dilakukan pada waktu zuhur atau pada waktu siang hari. Sholat asar pada waktu asar dan begitu seterusnya. Apabila kamu sholat asar pada waktu zuhur, maka sholat kamu tidak sah. Kemudian syarat sah sholat yang terakhir ialah mengetahui tata cara sholat. Sebelum sholat, kita harus mengetahui tata cara sholat, karena dalam ibadah sholat ada gerakan dan ada bacaan sholat. Nah, gerakan dan bacaan sholat itu harus dilakukan secara berurutan. Baiklah anak-anak, sudah paham ya tentang syarat sah sholat? Oke, kalau sudah, sekarang kita ke rukun sholat fardu. Rukun sholat fardu itu ada banyak sekali. Ada berapa? Iya, ada 13. Yang pertama, rukun sholat fardu ialah niat sholat. Niat sholat bisa disesuaikan dengan sholat masing-masing. Misalnya mau sholat subuh, ya niatnya niat sholat subuh. Begitu seterusnya ya. Kemudian rukun yang kedua ialah berdiri tegak bagi yang bisa berdiri. Namun bagi yang sakit boleh sholat fardu dengan cara duduk, dengan cara berbaring atau telentang. Jadi tidak ada alasan aku sakit, aku tidak mau sholat fardu nggak boleh. Tetap yang namanya sholat fardu itu kan wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan berdosa. Jadi dalam keadaan sakit pun tetap wajib sholat fardu. Kemudian yang ketiga, rukun sholat fardu yang ketiga ialah takbiratul ihram.
Takbiratul ihram biasanya disertai dengan bacaan Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Rukun sholat fardu yang kelima ialah rukuk dengan tumak ninah. Kemudian selanjutnya setelah rukuk, iktidal dengan tumak ninah. Iktidal bisa dilakukan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, begitu ya. Kemudian setelah iktidal, rukun salat fardu yang selanjutnya ialah sujud dengan tumak ninah. Selanjutnya nomor 8, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian yang ke-9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca doa tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir ialah tertib. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari materi tadi ya, yang pertama tentang pengertian sholat. Apa tadi pengertian sholat? Pengertian sholat secara bahasa ialah doa, sedangkan secara istilah ialah amal ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua tadi adalah bilangan sholat. Oke, bilangan sholat berbeda-beda, ada subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, semuanya itu harus dilakukan sesuai waktunya. Ketika mendengar azan, segera kita melaksanakan sholat. Dan yang ketiga ialah waktu sholat. Nanti kalian bisa hafalkan sendiri di rumah ya anak-anak. Kalian bisa belajar bersama bapak, ibu, atau kakak kalian. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.